Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo anak semua, bertemu kembali dengan Pak Ade Aryasia. Hari ini kita belajar tentang identifikasi unsur dan sifat zat. Inilah bagian ketiga dari pembelajaran kita tentang partikel pada benda dan makhluk hidup. Oke, mari kita mulai. Bagian pertama kita akan belajar tentang identifikasi unsur. Nah, dalam identifikasi unsur ini kita perlu memahami beberapa konsep ya, yang sebelumnya sudah kita pelajari pada pada ikatan ion dan ikatan valen. Kita sudah belajar juga tentang beberapa model atom ya. Nah, kita akan perlu memahami beberapa konsep, yaitu pertama, perpindahan elektron dari kulit atom dengan energi lebih rendah ke kulit atom dengan energi lebih tinggi itu akan menyerap energi ya. Yang kedua, perpindahan elektron dari kulit atom dengan energi lebih tinggi ke kulit atom dengan energi lebih rendah itu akan melepas energi. Jadi ada dua konsep, proses menyerap energi dan proses melepas energi ya. Nah, contoh seperti ini. Jadi pada model atom Bohr kita mengenal ada kulit K, kulit L, kulit M. Jadi di sini ada konsep bila elektron elektron pada atom itu berpindah dari kulit rendah, misalkan dari K ke kulit yang lebih tinggi, misalkan L atau M, jadi berpindah elektronnya, maka dia akan terjadi proses penyerapan atau menyerap energi. Nah, sebaliknya, apabila elektron berpindah dari kulit yang lebih tinggi, misalkan dari M ke L, dari M ke K, maka dia akan melepaskan energi. Itu yang dimasukkan pada konsep ini, ya. Nah, konsep berikutnya adalah energi yang dilepaskan ketika elektron berpindah itu akan terlihat sebagai cahaya. Nah, inilah yang menyebabkan mengapa timbul cahaya ya. Di energi yang dilepaskan ketika elektron berpindah itu akan terlihat sebagai cahaya. Nah, setiap atom memiliki jarak antar kulit atom yang berbeda sehingga energi yang diserap atau dilepaskan juga akan berbeda. Jelas ya. Nah, akibat energi yang diserap atau dilepas berbeda, maka cahaya yang dihasilkan memiliki warna-warna yang berbeda-beda. Nah, inilah mengapa kembang api itu bisa berwarna-warni. Kembang api itu nanti berasal dari senyawa-senyawa kimia yang memiliki warna-warna, dipilih yang warna-warna yang diinginkan ya. Nah, kita akan lanjutkan uji nyala. Jadi konsep itu kita akan lanjutkan lagi. Apa itu uji nyala ya? Uji nyala itu prinsip mengidentifikasi suatu unsur secara kualitatif ya. Jadi tidak berupa angka-angka ya. Dalam suatu bahan berdasarkan warna khas yang dihasilkan pada saat unsur tersebut dibakar. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, senyawa-senyawa yang dibakar itu umumnya adalah senyawa-senyawa kloridanya seperti LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CaCl2 dan seterusnya. Jadi ini dibakar. Jadi dibakar dia dalam lampu ya, lampu Bunsen namanya. Nah, ini yang disebut dengan uji nyala. Pada saat dibakar itu muncullah warna-warna yang khas ini. Inilah yang menunjukkan daripada warna unsur-unsur tersebut. Nah, berikutnya ini disajikan beberapa hasil percobaan ya. Warna nyala yang khas itu. Jadi ini lampunya yang untuk membakarnya namanya lampu Bunsen ya. Jadi warnanya itu tidak berwarna, hampir dia di dalamnya itu. Sehingga saat dibakar akan muncullah warna seperti ini ya. LiCl, unsur Li yang diketahui warnanya warna merah, crimson, natrium kuning ya. Jadi kalau anak misalkan membakar garam dapur di rumah, dia pasti akan berwarna kuning terang. Nah, itu artinya warna natrium adalah warna. Demikian seterusnya sampai misalkan Ca merah bata, Da hijau pucat seperti apel, Cu hijau ke. Inilah yang disebut dengan mengidentifikasi suatu unsur itu dengan menggunakan uji nyala. Ya, nanti anak-anak kalau dalam soal-soal misalkan ditanyakan dihasilkan warna-warna seperti ini, maka unsur tersebut apa? Nah, jadi tinggal mengingatkan konsep ini. Kalau Cu hijau kebirauan, Li merah crimson, Na kuning terang dan seterusnya ya. Oke. Nah, berikutnya pada bagian kedua kita akan membahas tentang sifat zat ya. Nah, sifat zat yang kita bahas itu apa saja? Nah, sifat zat itu nanti ada sifat fisika dan sifat kimia. Nah, sifat fisika yang kita pelajari hari ini adalah kerapatan, kekerasan, elastisitas, daya hantar, viskositas, kemagnetan, titik didih, titik beku, titik leleh. Nah, sementara sifat kimia yang kita pelajari adalah kestabilan, porositas, kereaktifan. Apakah sifat
sifat-sifat itu mari kita pelajari lebih lanjut ya. Nah, pertama kita perlu memahami konsep awal. Mengapa benda berbeda sifatnya? Kita ambil contoh. Ini intan dan grafit. Tahu intan kan? Jadi intan ini biasanya dipakai perhiasan oleh orang-orang ya, karena harganya mahal. Dan grafit itu sama seperti arang ya. Tahu arang kan? Nah, ya. Itu juga terdapat pada pensil kita untuk menulis ya. Jadi intan dan grafit itu sebenarnya sama-sama apa? Sama-sama tersusun dari atom karbon. Jadi intan itu sama ya. Intan tapi beda sifatnya. Ternyata apa? Intan bersifat sangat keras, sementara grafit artinya tuh sifatnya rapuh. Grafit sendiri artinya apa? Menggambar atau menulis, karena dia bisa dipakai sebagai alat untuk menulis atau menggambar, sehingga dipakai sebagai isi pensil ya. Nah, isi pensil itu grafit. Nah, intan dan grafit berbeda sifatnya karena apa? Karena pada intan ternyata apa? Atom-atom C itu membentuk struktur yang berbeda dengan atom-atom C pada grafit. Kalau pada intan, atom C itu setelah diselidiki ternyata apa? Membentuk struktur tetrahedral dia namanya. Jadi empat bidang ya, 4 muka. Sedangkan grafit itu membentuk lapisan heksagonal. Jadi ini seperti 6 ya, heksagonal ya. Nah, itulah menyebabkan perbedaan sifat. Kalau kita lihat secara lebih seksama perbedaannya atau kesamaannya, intan dan grafit sama-sama tersusun dari atom C. Atom C pada intan membentuk struktur tetrahedral yang menyebabkan sangat kuat dan keras. Sedangkan pada grafit atom C membentuk struktur lapisan heksagonal dan bersifat rapuh. Memiliki gaya adhesi saling melekat tinggi ya. Jadi sehingga dia dipakai sebagai apa? Alat tulis biasanya ya. Mudah mengantarkan elektron sehingga dipakai sebagai elektroda positif. Jadi mudah mengantarkan listrik dia ya. Jadi kalau anak ingat pada baterai di dalam itu ada batang karbon, itulah grafit ya. Nah, kemudian intan tuh karena kekerasannya tuh banyak dipakai sebagai perhiasan. Jadi logam sebagai apa? Mulia dia ya, mulia. Sebagai perhiasan pemotong kaca juga dipakai ya. Kemudian kalau grafit itu sulit bereaksi dengan zat lain sehingga banyak dipakai sebagai tungku pembakaran dan tempat reaksi nuklir ya. Jadi dia stabil begitu. Nah, berikutnya kita buat rangkuman. Jadi perbedaan sifat zat disebabkan oleh apa? Pertama, perbedaan jumlah dan jenis atom penyusunnya. Yang kedua, bisa karena apa? Perbedaan ikatan atau struktur atom atau molekul penyusunnya. Jadi itu ya. Inilah dua hal yang menyebabkan atom-atom atau benda-benda itu berbeda sifatnya. Nah, berikutnya kita akan bahas satu persatu sifat-sifat itu ya. Pertama kita bahas sifat fisika dulu. Apa itu sifat fisika? Sifat yang dapat diamati tanpa mengubah ciri-ciri dan komposisi. Artinya tidak berhubungan dengan pembentukan zat baru. Ya, contohnya pertama kerapatan atau densitas satu massa jenis. Apa itu kerapatan? Kerapatan adalah massa zat dalam satuan volume tertentu. Satuan jelas apa? Kilogram per meter kubik atau gram per mililiter. Nah, penerapan kerapatan dalam kehidupan sehari-hari apa? Ini kita pada saat apa? Membuat balon udara, balon terbang nih ya. Jadi di balon ini karena apa? Itu diisi gas karbit. Gas karbit itu kerapatannya 1,293 kg per meter kubik, sementara udara itu 1,205. Jadi udara lebih berat daripada gas asetilin. Kalau ini diisi gas, kenapa? Maka balonnya akan diterbangkan di udara ya. Oke, selanjutnya sifat fisika berikutnya adalah kekerasan. Kekerasan itu merupakan ukuran untuk menentukan keras atau lunaknya suatu zat. Itu diukur dengan skala Mohs namanya ya, dengan alat namanya sklerometer. Nah, semakin besar skala Mohsnya, semakin keras pula zat itu. Nah, ini berikut diberikan contoh-contoh ya, logam atau mineral yang memiliki kekerasan ini ya. Nah, contoh, kalau anak-anak sekarang disuruh memilih, kalau anak-anak ingin membuat palu, bahan mana yang anak-anak pilih? Kalau membuat palu artinya apa? Dia harus dibuat dari bahan yang sangat keras, sehingga mudah memukul bahan-bahan yang lain. Nah, maka anak pilih boleh apa? Yang memiliki kekerasan pemosnya yang paling besar. Boleh pilih baja atau besi. Jangan nanti membuat palu dengan menggunakan apa? Natrium, tidak bisa karena dia lembek ya, lembek sekali dia, sehingga tidak bisa dipakai untuk dipakai sebagai palu ya. Baik, sifat berikutnya adalah elastisitas. Elastisitas merupakan kemampuan suatu benda untuk mempertahankan diri ketika terkena tarikan atau dorongan dan mampu untuk kembali ke ukuran serta bentuk awal ketika gaya tersebut dihilangkan. Jadi anak-anak bisa lihat shock breaker ya, yang sekarang ini shock breaker ya.
Jadi absorber ya, shock absorber, shock ini ya. Pada sepeda motor, kalau dia ditekan, dia akan apa? Dia akan tertekan, tapi pada saat dia dikembalikan tekannya, dia akan bisa kembali. Nah, ini namanya elastisitas. Ini juga terdapat pada apa? Pada karet ya. Nah ini ya, ada juga benda-benda yang elastisitasnya rendah seperti es batu, kayu, gelas, dia mudah pecah, tidak elastis dia ya. Nah sifat fisika berikutnya kita bahas daya hantar. Nah, ini sudah pernah kita bahas ya. Nah daya hantar apa? Kemampuan suatu sel untuk menghantarkan panas atau listrik. Kita mengenal adanya apa? Konduktor, isolator, semikonduktor. Tentu ini sudah pernah kita pelajari. Kita tinggal mengulang saja ya. Jadi lihat ini kabel ini ya, ada konduktornya apa? Kabel tembaga, ada isolatornya plastik, semikonduktornya ini alat-alat apa? Elektronik. Ya. Nanti anak bisa pelajari lebih lanjut kembali ya. Sifat fisika berikutnya yang kita bahas adalah kemagnetan. Apa itu kemagnetan? Kemampuan suatu sel dapat dipengaruhi oleh medan magnet. Tentu ini juga sudah kita pelajari ya. Jadi ada ferromagnetik, ada paramagnetik, ada diamagnetik. Jadi kalau ferromagnetik artinya apa? Sangat mudah dipengaruhi oleh medan magnet. Kalau paramagnetik dipengaruhi oleh medan magnet secara lemah. Kalau diamagnetik tidak dipengaruhi oleh medan. Contoh-contohnya ini ingat kembali ya. Ini kemagnetan ini ya. Sifat fisika berikutnya adalah viskositas atau kekentalan. Nah, apakah itu? Jadi ukuran kekentalan fluida. Kalau fluida itu artinya apa? Ya ini artinya itu untuk zat cair dan gas, berlaku pada zat cair dan gas. Jadi zat dia tidak berlaku ya, yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam fluida. Semakin besar viskositas suatu fluida, semakin sulit suatu fluida mengalir, dan semakin sulit suatu benda bergerak di dalam suatu luar. Jadi semakin kental dia semakin sulit mengalir, jelas ya. Nah contoh fluida yang memiliki viskositas tinggi adalah apa? Madu ya, oli. Nah itu ya. Nah contoh zat yang memiliki viskositas rendah adalah air. Nah ya. Berikutnya sifat fisika berikutnya adalah titik didih. Nah pernah sering kita alami sehari-hari ya, berapa didih air mendidih gitu ya. Nah titik didih apa? Suhu saat cair mulai menjadi uap. Nah pada saat itulah suhu itu disebut dengan titik didih, tentu pada tekanan tertentu. Contohnya apa? Contoh penggunaan konsep ini ya, penggunaan oli sebagai pelumas mesin kendaraan bermotor ya. Jadi pada saat kendaraan bermotor itu dihidupkan mobilnya atau sepeda motornya, lama-lama sekian lama dia akan panas. Nah pada saat panas ini maka apa? Agar tidak terlalu panas mesinnya, agar tidak rusak, maka diisi oli sebagai pelumas di sini ya, oli. Nah, oli tentu harus memiliki daya yang tinggi, karena oli dengan 3 derajat Celcius dia apa? Dia tidak mendidih di sini, tidak menguap dia di sini ya. Jadi dia akan membantu proses mesin ini tidak menjadi rusak, gitu ya. Nah sifat fisika berikutnya adalah titik beku. Titik beku itu apa? Suhu pada tekanan tertentu pada saat saya mulai berubah menjadi padat ketika susah diturunkan. Contoh penggunaan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini pendingin mesin ya. Jadi kalau pada radiator mobil itu ya, itu ada pendingin. Nah itu pendingin itu biasanya dipakai ini ya, zat-zat yang berubah menjadi apa? Suhu pada tekanan tertentu saat saya berubah menjadi padat ya. Jadi dia dipakai yang memiliki apa? Titik beku yang bagaimana nih? Yang rendah ya, sehingga dia pada saat itu dia akan tidak membeku. Jadi pada saat panas mobil itu dia akan apa? Dia akan didinginkan oleh ini. Biasanya dipakai ini ya, glikol, propilen glikol, gliserol. Tapi sehari-hari biasanya masyarakat memakai air ya. Nah, kalau air ya jelas titik bekunya hanya 100 derajat Celcius, boleh ya. Sebagai, tapi yang bagus seperti ini, yang bersih bahan propilen glikol, gliserol atau glikol ya. Baik, kita lanjutkan sifat fisika titik leleh. Jadi titik didih sudah, titik beku sudah, sekarang titik leleh. Titik leleh apa? Suhu pada tekanan tertentu saat pada mulai berubah menjadi cair. Jadi dia mencair, pada saat itulah namanya titik leleh. Contoh penggunaan dalam sehari-hari ya ini, penggunaan aluminium untuk membuat alat-alat memasak. Coba bayangkan pada saat memasak berapa tingginya suhu itu. Kalau dipakai alat-alat yang titik lelehnya rendah, maka dia pada saat dipakai lama di kompor dia akan meleleh. Jadi aluminium itu memiliki titik leleh 660 derajat Celcius ya. Jadi ini contoh-contoh data yang diberikan. Nah, jadi bisa dipilih bahan ini dibuat dari apa agar dia tidak meleleh pada suhu yang tinggi ya. Nah itu titik leleh ya. Sifat fisika berikutnya adalah sudah kita pelajari. Sekarang kita akan pelajari tentang sifat kimia. Apa itu sifat kimia?
sifat yang tampak pada suatu zat ketika zat tersebut mengalami perubahan atau reaksi kimia menjadi zat lain. Nah, beda dengan sifat psika. Kalau pada sifat psika dia tidak mengalami perubahan atau reaksi kimia, dia hanya berubah bentuk saja ya. Nah, kalau sifat kimia ini berubah atau mengalami reaksi kimia. Contoh sifat kimia adalah kestabilan ya. Kestabilan apa? Kemampuan suatu zat untuk mempertahankan diri dari perubahan atau dekomposisi di lingkungan alamiahnya. Maksudnya ketika dia terkena udara, panas, cahaya, tekanan, kondisi alam lain atau akibat adanya reaksi alami yang dapat terjadi pada saat itu. Nah, ini sehari-hari terjadi kesalahan pahaman masyarakat kita ya. Jadi itu penggunaan styrofoam. Styrofoam ini banyak dipakai sebagai apa? Sebagai tempat bahan makanan yang panas-panas ya. Nah, ini berbahaya sebenarnya. Kenapa? Kestabilan styrofoam ini pada saat suhu panas dia akan terpengaruh oleh panas itu. Nah, kalau makanannya dingin tidak masalah ya. Dan disinyalir atau diindikasikan styrofoam itu pada suhu tinggi akan menjadi bahan-bahan kanker bagi tubuh kita. Jadi ini harus hati-hati ya, jangan menyimpan makanan panas dengan menggunakan styrofoam ya. Nah, sifat kimia berikutnya adalah kereaktifan atau reaktivitas, merupakan ukuran yang menunjukkan mudah tidaknya suatu zat bereaksi dengan zat lain ya. Contohnya ketika karbit dimasukkan dalam air, karbit akan langsung bereaksi dengan air menghasilkan panas dan gas asetil. Tahu karbit ya? Karbit itu dipakai sebagai apa? Biasanya untuk memeram buah-buahan ya. Atau di Bali sering kenal dengan istilah nyekep buah ya. Jadi ini karbit rumusnya CaC2. Kalau direaksi dengan air dia akan menghasilkan gas asetilin ya, dan kalsium hidroksida. Jadi kalau dia ditambahkan air dia akan meledak ya, berhasil. Nah, inilah namanya kereaktifannya tinggi terhadap air keseluruhannya. Sifat kimia berikutnya kita bahas adalah korosivitas ya. Korosivitas dari kata korodere ya, yang berarti apa? Menggerogoti. Maksudnya bahwa zat ini mampu menggerogoti daging, nah bayangkan, atau bahan lain. Zat yang bersifat korosif mampu mengikis kotoran, jaringan tumbuhan, jaringan hewan, jaringan manusia, bahkan mampu mengikis logam dan membuat logam cepat berkarat. Contohnya HCl dan hydrosulfat. Anak tentu masih ingat bahan ini apa ini? Ya, ini pembersih lantai ya. Jadi ini diisi zat yang bersifat korosif. Contohnya HCl, dia kan apa? Dia mampu mengikis kotoran, jaringan, cuma konsentrasinya rendah. Karena dia kalau tinggi, dia pun juga kalau memakan jaringan manusia, mengikis logam ya. Nah, baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini tentang identifikasi unsur dan sifat zat. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat bagi anak-anak semua. Sampai bertemu lagi dengan Pak Ade Aryasi pada pembahasan materi IPA berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi 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 Om.